Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa AJP TV. Bertemu lagi dengan saya Nanda Gabriela, salah satu tim media dari AJP Center. Senang sekali rasanya hari ini kita punya podcast inspirasi yang mana kita akan datangkan tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan untuk episode pertama kita hari ini, yang paling utama kita mengundang bintang tamu dan juga narasumber yang luar biasa, yang mana menginspirasi banyak orang tentunya, bukan hanya kalangan anak muda saja, tetapi orang tua dan juga masyarakat di Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Konawe Selatan. The one and only Bapak Adijaya Putra, calon Bupati Konawe Selatan. Selamat pagi Bapak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya menyempatkan dalam kesibukan ini, menyempatkan untuk bisa sharing bersama pemirsa AJP TV. Dan tentunya pemirsa AJP TV yang kita ketahui bahwa Bapak Adijaya Putra ini merupakan politisi terbaik di Sulawesi Tenggara dan juga pengusaha sukses di Sulawesi Tenggara. Tetapi yang bikin menarik nih, dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan bahwa ternyata Bapak Adijaya Putra ini itu menempuh pendidikan S1 dan S2-nya di luar negeri, yaitu di Australia. Luar biasa. Boleh sharing untuk perjalanan pendidikan Bapak, boleh Bapak? Boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Pagi. Menceritakan sekilas tentang perjalanan kami, utamanya di sisi pendidikan. Yang pertama harus saya sampaikan, keberangkatan kami ke negeri Kangguru, ke Australia, adalah sesuatu yang tidak direncanakan. Lahir dari sebuah ide, ada sebuah rencana dari orang tua yang kala itu berpikir daripada sekolah di Jakarta, sekolah di Jawa, nanti juga akan beli mobil, biaya lain-lain lebih besar. Iya. Lebih baik fokus belajar di luar negeri, dengan asumsi bahwa di situ akan lebih bisa fokus wawasan internasional dan pergaulannya bisa pergaulan nasional pula. Berjalannya waktu, harus saya jujur sampaikan, kami pribadi sempat lontak. Kenapa harus jauh-jauh sih? Kenapa bukan di Makassar atau Jakarta umpamanya? Ya, lahir dari sebuah rencana besar dari orang tua, sehingga dengan segala macam keterbatasan kami berangkatlah ke Australia. Dan kebetulan pada saat itu ada saudara kami yang lagi menempuh pendidikan S2 di Sydney. Sehingga perjalanannya kami akhirnya masuk ke Sydney, ke Australia, kemudian diterima baik di Universitas Teknologi Oxford, mengambil S1, dan kami mengambil S2 di Universitas New South Wales, di Fakultas Ekonomi. Apa yang dapat saya sampaikan bahwasanya belajar di luar negeri mungkin secara basic ilmu sama, tapi secara wawasan dan secara pengetahuan umum itu berbeda. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, mereka ini adalah negara maju, apalagi dibandingkan dengan kita yang ada di Kendari atau di Indonesia pada umumnya. Jadi singkat cerita, alhamdulillah setelah kurang lebih 7-8 tahun kami di sana, banyak sekali hal-hal yang menarik, banyak sekali yang menurut saya bermanfaat sebagai bekal kami, baik sebagai pengusaha maupun sebagai pemimpin. Satu hal yang pasti, kemandirian, ya, karena kami mengikuti orang, itu tercipta secara alam ya. Kami pulang ke Indonesia pun merasa saatnya untuk berdiri di atas kaki sendiri. Itu yang mungkin. Nah, satu lagi Nanda mungkin yang kita menarik, di era kami sekolah itu tahun 99,
itu ada kalau kita tahu bersama ada kerusuhan di Jakarta dan kemudian ada krisis moneter. Alhamdulillah kami sempat bertahan menyelesaikan studi. Di situ juga pokoknya banyak cobaannya lah. Hambatan dan tantangannya ya, Pak. Alhamdulillah bisa kami lewati secara baik. Luar biasa sekali pemirsa AJP TV. Jadi benar-benar Bapak Adijaya Putra ini itu bisa memotivasi untuk kita anak muda nih khususnya, bahwa ketika kita masih muda banyak mengeksplor banyak hal-hal yang baru, kemudian kita juga jangan stuck di di zona nyaman kita. Iya, jadi kita harus mengeksplor hal-hal baru di luar sana, entah itu di dalam negeri bahkan di luar negeri. Nah, berarti relevan dong Pak dengan gelar Bapak yaitu BEBUS, yaitu dan MIKOM, sarjana bisnis. Dan kita ketahui pemirsa AJP TV bahwa Bapak ini pengusaha sukses di Sulawesi Tenggara. Boleh di-spill dong Pak tips dan triknya nih untuk bagaimana caranya bisa menjadi pengusaha sukses? Ya, kita jadi sukses ini banyak hal. Sukses materi sama non materi. Bagi saya pribadi, sukses yang paling utama adalah sukses dalam hati, kepribadian, koneksi, networking. Kemudian bagi teman-teman menjadi pengusaha ini sebenarnya yang paling utama dan basic adalah networking, artinya pertemanan. Kedua adalah bagaimana kejujuran dan dalam bersaing terjaga, sehingga trust ataupun kepercayaan dari sesama partner, teman-teman ini kita dengan secara baik. Jadi harapan kami bagi teman-teman pengusaha muda jangan gampang menyerah, ya. Betul. Gampang menyerah, rajin mencoba. Iya. Dan berani lah keluar dari zona nyaman. Apalagi era digitalisasi sekarang, kreativitas harus muncul dan melihat perkembangan zaman yang ada. Betul sekali pemirsa AJP TV, bahwa sukses itu dimulai dari kebiasaannya juga kita. Iya. Jadi kita harus banyak-banyak mencoba, kemudian ketika gagal ya dicoba lagi. Jangan pantang menyerah ya. Harus konsisten tentang apa yang diinginkan. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang pendidikan, kemudian kita juga sudah tahu Bapak Adijaya Putra tips dan trik bagaimana pengusaha menjadi pengusaha sukses. Dan kita tahu nih bahwa AJP TV, Bapak ini adalah salah satu kandidat calon Bupati Konawe Selatan. Boleh kepo nih Pak perjalanannya, mungkin sharing bisa terjun di dunia politik. Baik Nanda. Iya Pak. Jujur saya katakan perjalanan politik kami ini juga banyak eksiden, sesuatu yang tidak direncanakan. Iya. Kenapa? Sejatinya kami balik ke Indonesia itu lingkupnya adalah dunia profesional dan dunia usaha. Kemudian lanjut secara khusus saya balik ke Kendari itu untuk melanjutkan usaha orang tua yang sudah lama dirintis. Kemudian dalam perjalanan waktu orang tua kami lebih banyak fokus ke politik, tapi yang mengurus usaha. Dan kemudian seiring berjalan waktu kami juga masuk jadi pengurus partai. Oh, tahun berapa itu Pak kalau boleh tahu? 2004. Wow, 2004. 2004 perasaan saya 2004. Tapi kami tidak ikut dalam hiruk-pikuk caleg ataupun kontestasi pilkada ya. Iya. Semata-mata ingin mencoba organisasi partai politik. Dalam perjalanannya kami di tempat dilatih dan dididik dalam organisasi parpol ini. Ya, itulah keinginan kami itu kemudian mencalonkan diri. Alhamdulillah saya terlatih dengan ketahanan yang cukup luar biasa. Karena kami sempat bertarung 2018 menjadi calon wakil bupati di Konawe, Kabupaten Konawe. Alhamdulillah ranking 2. Luar biasa pemirsa AJP TV. Kemudian kami 2019 pas pilkada
diuji lagi, diperintahkan oleh Partai Golkar pada saat itu Iya. ikut sebagai calon anggota legislatif Konawe Raya. Yang 6 seingat saya. Alhamdulillah ranking 2 pula. Wah, Membantu kawan sesama Golkar sehingga bisa dapat kursi 1 untuk dapil 6 Sultra Adam. Terakhir adalah pengalaman kami diajak Partai Keadilan Sejahtera untuk tampil sebagai PAW calon wakil wali kota melalui pemilihan DPRD Kota Kendari. wah, Alhamdulillah kalah 2 suara. hanya 2 suara Pak. Iya. Wow, itu Jadi kayaknya. poin yang saya mau katakan nanti Iya. bahwasanya adalah berpolitik ini harus ada jam terbang. Ketahanan, kemudian kedewasaan kita berpolitik ditempa dari kegagalan. Bagi saya pribadi, kegagalan ini adalah sukses yang tertunda, seperti kata orang-orang. Keyakinan untuk jadi seseorang dari kegagalan ini, ya inilah yang kita kemudian tempa menjadi satu keyakinan bahwa saja akan tiba pada waktu. Wah, Masya Sehingga Allah, keyakinan betul saya sekali insya Pak. Allah 2024 inilah waktu. Iya, Kenapa keyakinan saya seperti itu? Karena saya berikhtiar mulai dari menjadi ketua Nasdem 2023. Kemudian berikhtiar lagi mengikuti kontestasi yang namanya pemilu legislatif 2024 di Februari. iya, Alhamdulillah kami berhasil mencetak suara 6.000 lebih. iya, wow, itu masuk dalam Betul. berita topik Sulawesi Betul. Tenggara. Jadi menjadi tren sejarah karena menjadi angka tertinggi dalam pencapaian seorang anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan sepanjang kabupaten ini berdiri. Iya, betul sekali Pak. Kemudian mencetak sejarah untuk pemilu legislatif 2024 untuk seorang calon anggota DPRD Kabupaten dan Kota, baru kami yang dapat suara sebanyak. Wah, Dan terlebih lagi Partai Nasdem Konawe Selatan mencetak 7 kursi. ya 7 kursi secara Sehingga langsung. memenuhi Memenuhi. kuota atau syarat untuk pencalonan 20% bakal calon kepala daerah. Kepala daerah. Sehingga kami merasa yakin bahwa 2024 insya Allah dengan kegagalan yang kami lewati, suksesnya insya Allah nanti 2024. Amin. Kita doakan bersama ya pemirsa AJP TV bahwa dalam di titik ini Pak Adi Jaya Putra juga itu memerlukan banyak proses sehingga bisa yakin dan juga tentunya bisa berada di titik Amin. seperti sekarang Amin. ini. Luar biasa Bapak. Semangat. Dan juga kita dengar nih Pak, banyak sekali pemirsa AJP TV kepo bahwa tentang visi misi dari 4 kandidat calon Bupati Konawe Selatan, yang paling unik itu visi dari Bapak sendiri nih tentang Desa Maju Konsel Hebat, yang mana itu sudah menjadi visi dari yang terdahulu nih Bapak Bupati Sulunudin Ya. Dangga. Ya. Dan mungkin boleh Bapak jelaskan tentang makna dari visi tersebut. Yang pertama, kenapa kami memakai visi itu terlepas dari Bupati senior ini adalah ayahanda kami. Iya, betul. Kami dengan wakil kami Pak Jen Sagamatu bersepakat pembangunan daerah ini tidak bisa lepas dari pendahulu. Betul. Jadi Betul, Pak. konsepnya itu. Jadi, untuk bisa sukses ke depan kami berdua bersepakat harus mengadopsi atau melanjutkan daripada visi dan misi pembangunan sendiri. Bagaimana yang terkait dalam rencana jangka pendek menengah daerah atau Kabupaten Konawe Selatan. Kedua, dari pandangan kami, bukan karena bapak saya, Iya. pandangan kami bahwasanya konsep desa maju konsep hebat yang dijalankan oleh Bapak Bupati Haji Dangga ini cukup signifikan berhasil. Karena terbukti dengan pengaspalan jalan desa kecamatan yang sudah mulai kelihatan hasilnya. Kedua, peningkatan produksi pertanian yang kelihatan. Ketiga, kesejahteraan pegawai dengan PPP tidak pernah mandek di Konawe Selatan. Iya, betul Pak. Dengan kinerja pegawai selalu ada. Nah, yang terakhir, bantuan pertanian dan perikanan secara luas itu sangat merata hampir seluruh kecamatan yang ada di Konawe Selatan. Jadi berdasarkan daripada itu, sehingga kami buatlah untuk pencalonan kami 2024
dengan mengadopsi daripada Desa Maju Konsel Hebat melalui tagline Desa Maju Konsel Hebat, inovatif dan berkelanjutan. Inovatif dan berkelanjutan. Jadi kami bersepakat memakai kata inovatif dan berkelanjutan untuk merangkai dari seluruh perjalanan dua periode Bapak Bupati Nangga, bagaimana kita kemudian menyempurnakan program Wah, luar biasa. baik dari sisi infrastruktur dasar maupun dalam peningkatan kesehatan layanan kesehatan masyarakat, terus dari peningkatan produksi pertanian perikanan yang makin luas, Iya, Pak. pendidikannya, kan, baik fasilitas maupun layanan beasiswanya, dan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai, baik guru maupun pegawai yang lain. Luar biasa. Jadi di kami ini, Penanda, yang perlu kami, ada dua sektoral. Yang pertama adalah peningkatan layanan kesehatan. Jadi kami memandang, melihat dengan konsep yang demikian luas, dengan 24 kecamatan, 351 desa kelurahan, Iya. kami melihat 5 tahun ke depan. Dengan jumlah penduduk hari ini pun sudah hampir mencapai 350.000 jiwa, sudah sangat perlu untuk dibangun rumah sakit baru minimal TPD. Wah, rumah sakit. Di titiknya itu di mana, Pak? Jadi kami berniat, kami rencanakan, Iya. ini insya Allah di 3 titik, yaitu di Kolono, di Pinanggia, maupun di Anata. Wah, Ya. luar biasa. Ini karena pertama alasannya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Konsel, kedua mengefisienkan layanan kesehatan, ketiga biar asuransi atau klaim daripada BPJS ini tidak lari ke daerah ataupun di rumah sakit provinsi. Iya, betul. Ya, sehingga Jauh ya, Pak. betul. Jadi efektivitas pelayanan kesehatan ini mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi ke depan harapan kami Konsel ini bisa jadi tempat atau sentral dari kabupaten lain untuk datang rujukan kesehatannya ke situ. Betul. Ya, begitu. Dari sisi kalau pengaspalan ini jelas, kami insya Allah semua jalan desa dan kecamatan kami ikhtiarkan harus hitam semua. Wah, Hitam mantap semua. nih warga Bonang Selatan harus Ya. Itu yang kami ini mudah-mudahan dengan keberadaan kami bisa memberikan manfaat dan kontribusi yang nyata. Ada lagi Nanda ini. Ini kami mau, insya Allah kami ketika terpilih, saya ini masih tercatat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri, ya, tempat asosiasi para pengusaha berhimpun. Ya. Kami ingin ciptakan minimal ada 1.000 para pelaku usaha kecil menengah yang baru. Wah, pelaku. Jadi ya benar. Karena hasil riset kami ya pelaku UMKM ini yang jumlahnya banyak ini ketika dihimpun secara baik, dimodali secara baik, dibina secara baik menjadi kekuatan ekonomi yang mumpuni, khususnya di Konawe Selatan. Karena saya teringat data dari Kadin Indonesia ketika Indonesia dihempas dengan COVID-19, wabah COVID, hampir lebih 3 tahun, perusahaan-perusahaan besar banyak yang kolaps, banyak yang stagnan. Tapi kemudian karena banyaknya pelaku usaha kecil menengah di seluruh Indonesia, ini menjadi benteng pertahanan daripada Indonesia pada saat menghadapi COVID. Jadi saya melihat hal ini menjadi bukti nyata bahwasanya ketika kita perhatikan pelaku usaha kecil menengah ini, ketika kita perbanyak kuotanya, jumlahnya, ketika kita bina secara baik, insya Allah menjadi satu kekuatan ekonomi yang menambah daripada income per kapita Kabupaten Konawe Selatan. Dan ini juga membuka lapangan pekerjaan, Nanda. Ya. Nah, kita tahu bersama, hari ini untuk menjadi seorang pegawai ini kuota sangat terbatas. Honorer saja, ya, betul. Mulai dari umurnya juga, Pak. Jadi konsep kartu UMKM Konsel ini kita siapkan 2 konsep. Yang pertama adalah dengan kartu ini ada dana bergulir yang pinjaman dengan bunga sangat rendah dan tanpa jaminan. Kedua, ada bimbingan teknis, bantuan perizinan secara gratis. Nah, untuk meningkatkan Betul. pelaku UMKM. Nah, yang kedua, kami akan bikin namanya klinik UMKM. Kayak rumah UMKM di mana orang bisa mendapatkan layanan konsultasi gratis. Wah, mantap. Sehingga dia terkoordinasi, terdatabase secara baik. Jadi ke depan insya Allah potensi-potensi individual, potensi kelompok ini kita lirik. Nah, malah di UMKM ini kita bikin skemanya, kalau dia bentuk kelompok, kita kerjasama sama perbankan supaya dia lebih besar.
ya kan? Kalau dia kelompok individual, mungkin lebih bantuan yang kecil. Sehingga banyak pertanyaan ke saya, nanti skemanya bagaimana Pak calon bupati? Saya bilang itu nanti kita lihat. Karena menentukan skema bantuan UMKM ini tidak segampang seperti berjanji dalam politik. Kita harus melihat bagaimana kemudian feedback, kemudian seberapa jauh dia bisa berhasil, segala macam. Tapi prinsipnya adalah program ini bukan sekadar cuman janji politik. Bagi saya pribadi khususnya, ini merupakan komitmen bagaimana membangun ekonomi berawal dari mengembangkan para pelaku usaha-usahanya yang ada. Dan saya yakini ya, nanti bapak-bapak ibu bisa lihat di Banjarbaru itu sudah berhasil karena wali kotanya ada kawan kami dari Kadin. Bisa dilihat bagaimana kemarin rumah kreatifnya hadir, rumah packagingnya hadir, ya. Dan ini bukan barang baru sebenarnya. Nah, tapi kemudian insya Allah kita akan lihat kalau bagi kami pendekatan UMKM ini kita lihat klasterisasinya dari sumber daya alam lokal, kemudian tingkatan-tingkatan skill yang ada di masyarakat. Nah, insya Allah dengan ini saya berkeyakinan minimal 1000 dalam 5 tahun kita akan bisa cetak mungkin bisa lebih. Itu. Apalagi yang menarik dari kami, insya Allah untuk BPJS kami akan tuntaskan melalui kartu ponsel sehat. Jadi akan ada layanan kesehatan keliling, ya, di mana kemudian petugas-petugas kesehatan Konawe Selatan akan door to door mencatat, melihat, membuat satu database bagi warga yang kurang mampu, warga yang tua jompo, yatim piatu, maupun yang buta huruf kita datangi untuk kemudian mendapatkan perlakuan yang sama supaya bisa mendapatkan kartu BPJS yang benar. Karena maaf hari ini di Konsel ada istilah BPJS bodong, ada kartunya nggak ada isinya. Nah, kita tidak mau, betul. Kita tidak mau kemudian ini dipolitisasi saja, dijadikan bahan untuk menggait atau meningkatkan rating seseorang. Harapan kami layanan kesehatan dasar ini harus meliputi seluruh masyarakat Konawe Selatan. Itu. Apalagi yang ada di kami, insya Allah kalau kami terpilih kita mau bikin namanya, saya lagi pikir namanya apa, kartu konsel, apa kartu konsel lansia kah, atau kartu konsel tidak mampu, ya. Yang tujuannya kita akan data para lansia, ya, orang-orang tua kita, para janda-janda tua, anak yatim piatu yang tidak mampu. Ya, yang saya programkan nanti bersinergi dengan data kecamatan dan data desa itu memberikan bantuan rutin melalui APBD per bulan. Jadi kita santuni mereka. Jadi konsepnya berbagi, jadi santunan. Ya. Jadi kayak pembantuan untuk betul. lansia. Jadi semacam BLT, tapi terfokus untuk para lansia, para anak yatim piatu, para kelompok disabilitas yang kira-kira karena cacatnya tidak bisa berusaha dan sebagainya. Yang memberikan bantuan. Ya. Dan alhamdulillah saya dengar Pemda hari ini di anggaran APBD 2025 sudah akan memulai untuk itu. Kalau bicara pendidikan, kami akan meluncing namanya bantuan operasional sekolah daerah, BOSDA, ya, untuk meningkatkan pelayanan dasar baik untuk guru maupun untuk siswa yang ada. Karena menurut kami kalau pembelian seragam sekolah dan peralatan sekolah ini digratiskan seluruhnya, maka tidak akan gajian ini pegawai yang ada di Konsel. Betul. Ya. Nah, kemudian tidak akan ada aspal di Konsel. Kemudian tidak akan ada pembangunan irigasi maupun drainase di Konsel. Nah, jadi BOSDA ini kita siapkan untuk sekolah-sekolah yang memang belum bisa mampu berdiri atas kaki sendiri. Ya. Jadi skema ini akan kita buat. Ya kira-kira begitu Nanda gambarannya. Luar biasa. Jadi pemirsa AJP TV, betul sekali ya. Kita sudah mendengarkan visi dan misi. Tentunya visi dari Bapak Adi Jaya Putra ini adalah desa maju, ponsel hebat, inovatif dan berkelanjutan. Jadi akan berkelanjutan seluruh program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati yang sekarang ini, terdahulu ini. Dan tentunya ini juga ya, kita sudah lihat survei bahwa Konawe Selatan sudah di high class. Dan tentunya akan diberikan lagi yang terbaik untuk menyeluruh kebutuhan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan. Satu lagi mungkin Bapak, sebelum kita akhiri nih, banyak Kabupaten Konawe Selatan tentunya juga para pemirsa AJP TV yang penasaran dengan tagline "Ayo Jaga Persaudaraan".
Karena kita tahu nih bahwa Kabupaten Konawe Selatan memang culture budayanya Ya. banyak, mulai dari Baik. adat Jawa, Bali, bahkan Baik. kepulauan. Baik. Bapak. Boleh Bapak maknanya? Baik. Boleh kalau sedikit saya bicara Nanda. Iya Pak. Awalnya sebenarnya kami dari 2 tahun yang lalu bikin tagline namanya AJP satu untuk semua, semua untuk satu. Satu. Iya, Semua iya. untuk satu. Jadi Iya. itulah sebabnya angka 1 ini begitu bermakna untuk kami. Gitu. Karena waktu caleg saya sempat nomor 8, kemudian karena satu dan lain hal dinaikkan menjadi nomor 1 oleh KPU. Kemudian ya kira-kira begitulah. Jadi kalau bercerita ayo jaga persaudaraan ini saya maknai begini. Diambil dari pada inisial nama saya. Pertama AJP, Adi Jaya Putra atau Ayo Jaga Persaudaraan. Kedua, saya melihat tagline ini paling pas dan paling cocok untuk kondisi demografi maupun psikologi Konawe Selatan. Karena kita tahu bersama Konawe Selatan ini dikenal sebagai salah satu daerah yang Bhinneka Tunggal Ika, yang orang bilang Indonesia Mini. Iya betul. Kenapa Indonesia Mini? Karena di situ berdiam banyak suku, budaya, agama. Ya, malah faktanya hari ini kalau boleh lihat data BPS, Badan Statistik Nasional, sudah lebih banyak orang pendatang daripada suku asli. Dalam hal ini suku Tolaki. Ya, jadi ini yang mendasari kami melihat tagline AJP ini, Ayo Jaga Persaudaraan, sangat pas dan cocok untuk di Konawe Selatan. Kedua, sekaligus mengedukasi kita semua, bukan saja para politisi, tapi masyarakat awam umumnya. Bahwa saya konsel ini bisa kuat, bisa maju, dan bisa lebih hebat masa akan datang ketika keberagaman kemajemukan ini dijaga dengan bingkai persatuan dan kesatuan. Nah, jadi saya menginginkan insya Allah tagline ini baik hari ini dan insya Allah kalau kita jadi bupati, ya menjadi simbol daripada pemersatu seluruh masyarakat Konawe Selatan yang ada di tidak membedakan. Iya Pak. Tuh. Sehingga sering saya katakan di mana-mana kami lahir AJP James berniat menjadi pemimpin untuk sebuah golongan agama tanpa membedakan suku, agama, budaya. Jadi makna Ayo Jaga Persaudaraan secara dasar mengajak kepada seluruh lapisan kelompok masyarakat Konawe Selatan tanpa membedakan suku, membedakan agama maupun kastanya, menjadikan kita adalah bersaudara, menjadikan kita satu sama lain sama dan jalin mata pelayanan pemerintah maupun dalam silaturahmi dalam arti luas. Kira-kira begitu nanti. Betul sekali. Dengan adanya tagline Ayo Jaga Persaudaraan ini, membuat kita semuanya Kabupaten Konawe Selatan untuk bersatu, tidak ada perbedaan. Betul. Atau solusi satu sama lain, semua akan setara dan sama. Betul. Seperti Betul. itu. Jadi pemirsa AJP TV kita sudah banyak sharing dan juga diskusi bersama Bapak Adi Jaya Putra, calon Bupati Konawe Selatan. Amin. Juga kami ucapkan terima kasih Amin. banyak Amin, Nanda. Bapak Terima kasih banyak atas waktunya, dan tentunya pemirsa AJP TV saya informasikan jangan lupa untuk tanggal 27 November datang ke TPS untuk pemilihan pilkada secara serentak. Ya. Gunakan hak pilih Anda untuk 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Ya. Dan untuk Kabupaten Konawe Selatan tentunya jangan lupa untuk memilih Bapak Adi Jaya Putra dan juga Bapak James Adamuke untuk Bupati dan juga Wakil Bupati Konawe Selatan untuk tahun 2025 sampai 2030. Karena kita sudah tahu nih tentang visi dan misi beliau yang luar biasa, yang tentunya ini adalah kebutuhan dari masyarakat Kabupaten Konawe Selatan dan 100% untuk kesejahteraan Kabupaten Konawe Selatan. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, dan juga jangan lupa untuk coblos nomor 1. Dadah pemirsa AJP TV, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersamamu kita bangkit, menggapai mimpi tanpa sulit.